Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa masjid bukan hanya sekadar bangunan, tapi juga saksi bisu peradaban dan pusat penyebaran Islam? Setiap batu, setiap ukiran, menyimpan kisah ribuan tahun yang patut kita selami. Hari ini, mari kita terbang melintasi benua, menyusuri lorong waktu, untuk mengungkap sejarah 3 masjid paling ikonik dan berpengaruh di dunia. Siapkan diri Anda untuk perjalanan spiritual dan intelektual yang luar biasa. 1. Masjidil Haram, jantung dunia Muslim. Perhentian pertama kita adalah Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Inilah jantung spiritual umat Islam, tempat di mana jutaan hati berlabuh setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Sejarah Masjidil Haram tak terpisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Di tengah-tengahnya berdiri Ka'bah, kiblat umat Muslim di seluruh dunia. Diriwayatkan, pondasi Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam, lalu ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Selama berabad-abad, Ka'bah dan area di sekitarnya mengalami berbagai renovasi dan perluasan. Dari masa kekhalifahan Rashidin, Umayyah, Abbasiyah, hingga era modern di bawah kerajaan Arab Saudi. Setiap penguasa berusaha memperluas dan memperindah Masjidil Haram untuk menampung jumlah jamaah yang terus bertambah. Bayangkan, tempat ini telah menyaksikan jutaan doa dipanjatkan, jutaan tangisan tobat mengalir, dan jutaan persatuan hati terjalin. Masjidil Haram bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol keesaan dan persatuan umat Islam. 2. Masjid Nabawi, jejak cahaya kenabian. Dari Makkah, mari kita bergerak menuju Madinah, kota Nabi, tempat berdirinya Masjid Nabawi. Masjid ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga rumah dan pusat kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dibangun sendiri oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Masjid Nabawi awalnya sangat sederhana, dinding dari bata lumpur, atap dari pelepah kurma, dan tiang-tiang dari batang kurma. Namun, kesederhanaannya tidak mengurangi keagungan fungsinya. Masjid Nabawi menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, pengadilan, dan tempat musyawarah. Disinilah ayat-ayat Al-Quran diturunkan, hukum-hukum Islam ditegakkan, dan dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam Masjid Nabawi juga terdapat Raudah, sebuah area di antara mimbar dan makam Nabi yang disebut sebagai salah satu taman surga. Berdoa di Raudah diyakini memiliki keutamaan yang besar. Setiap langkah di Masjid Nabawi adalah napaktilas sejarah kenabian yang penuh berkah. 3. Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama dan tanah suci. Perjalanan kita berlanjut ke Yerusalem, kota suci bagi 3 agama samawi, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa. Ini adalah masjid ketiga tersuci dalam Islam, setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan merupakan kiblat pertama umat Muslim sebelum Ka'bah. Masjid Al-Aqsa memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya. Disebutkan dalam Al-Quran, Masjid Al-Aqsa adalah tujuan akhir perjalanan Isra, Mikraj Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7 untuk menerima perintah salat. Bangunan kompleks Masjid Al-Aqsa mencakup beberapa struktur, termasuk Kubat As-Sahra, kubah batu, yang ikonik dengan kubah emasnya yang berkilau. Dan Masjid Qibli yang merupakan bangunan utama tempat salat. Sejarah Al-Aqsa telah melewati berbagai periode, dari pembangunan kembali oleh Nabi Sulaiman, penaklukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, hingga masa kekhalifahan Umayyah yang membangun Kubat As-Sahra yang kita kenal sekarang. Keberadaan Masjid Al-Aqsa selalu menjadi sorotan karena signifikansi historis, religius, dan politiknya. Ia tetap menjadi simbol ketahanan dan identitas bagi umat Islam di seluruh dunia. Sahabat-sahabat, 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, bukan hanya bangunan. Mereka adalah mercusuar keimanan, pusat peradaban, dan saksi bisu perjalanan panjang Islam. Semoga dengan mengenal sejarahnya, kita semakin termotivasi untuk mengunjungi, menjaga, dan memakmurkannya. Sampai jumpa di konten inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.